sekarang kita akan lihat bagaimana menentukan atau mencari fungsi atau menggambar bentuk fungsi permintaan. Nah, tadi Bapak katakan fungsi permintaan itu atau hukum permintaan rumusannya seperti ini ya. Namun kalau dituliskan seperti ini juga tidak salah. Ini untuk kepentingan atau bisa dibenarkan secara matematis. Nah, kita lihat misalnya contoh. Q sama dengan min 1/4 P tambah 5/4. Ini adalah fungsi ya. Fungsi, suatu fungsi. Nah, kalau dibuat bentuk seperti ini ya, yang dependent P, maka kita pindahkan ke sisi sebelah kiri tanda sama dengan. Jadi karena dia pindah ruas, jadi menjadi 1/4 P, pindah ruas ke kanan Q-nya jadi min Q tambah 5/4 ya. Kalau kita kali 4 ini, jadi ini tinggal P, ini menjadi min 4Q tambah 5 ya. Dengan bentuk seperti ini, maka kita menggambarnya dalam bentuk grafik lebih mudah ya. Tapi ini sama ya, bentuk Q dependent dengan P dependent. Nah, sekarang misalnya saja tanpa kita melihat bahwa ini adalah fungsi permintaan, tapi kita lihat dengan kasat mata menunjukkan fungsi ini adalah fungsi permintaan, kita lihat karena slope-nya negatif ya. Ini ciri fungsi permintaan, slope-nya atau kemiringannya negatif. Nah, sekarang kita gambar ya. Kalau ini P, ini Q ya, maka kita buat seperti contoh ketika kita belajar persamaan linear ya. Kalau kemarin ini kita X, Y ya, sekarang kita ganti Q dan P ya, karena kita belajar permintaan terhadap suatu barang ya, yang kita beri notasi P dan Q. Jadi kalau fungsi ini kita lihat karena P ditentukan oleh Q kalau persamaan ini, maka kalau Q 0 ya, P nya 5 ya. Kalau Q nya 1, ini tanda ya, negatif. Kalau Q nya min 1 ya, berarti P nya, jadi ini 1, P nya 4 ya, karena ini min ya, jadi min 1, 4. Kalau P nya 2, Q nya 2 sorry, berarti P nya, kalau ini 2 kali 4, 1, ini 4 ya, sorry, kalau dia 1, karena ini 1 ya, kalau dia 1 berarti ininya bukan 4 ya, karena 1 kali 4 ini 1 ya, min 1 ini ya. Kalau 1, kalau dia 2 ya berarti min berapa? 8 kurang min 3 ya, gitu. Kita coba gambar ya. Q nya 0, kalau ini 0 ya, P nya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau P nya 1, Q nya 1 di sini, dia 1 juga. Nah, sini 1 ya. Misalnya, kalau P nya 2, dia min 3 ya. Nah, tapi ini tidak tidak memenuhi sebenarnya ya.
Karena tadi kita mengatakan P dan Q itu lebih besar dari 0. Tapi untuk kepentingan gambar, tidak mengapa kita coba gambar ya. Ini min 3, dia 2 di sini ya. Nah, jadi kalau ini mau digambar secara linear, kita tinggal menghubungkan saja. Gitu ya. Tapi ini daerah yang tidak memenuhi. Karena syaratnya itu P dan Q harus positif. Ini tidak memenuhi, tapi untuk membantu menggambar kita membuat persamaan linear seperti ini. Jadi daerah yang memenuhi itu di kuadran pertama ini ya, yang plus, daerah plus, bukan negatif ya. Nah ini gambar atau cara kita menentukan hukum permintaan ya. Nah sekarang kita coba lihat lagi hukum penawaran ya. Tadi sudah diberikan contoh. Hukum penawaran itu dia positif ya. Jadi kalau ini garis besar ini gambar lebih besar ini PQ, ini demand ya, ini supply ya, atau penawaran, maka ini adalah titik apa tadi, equilibrium. Ini Q0, ini equilibrium atau I0. Nah E0 ini kita sebut adalah titik keseimbangan atau titik equilibrium ya, equilibrium ya, atau ini kita sebut tadi E0. Jadi sekali lagi, titik equilibrium atau keseimbangan itu adalah pertemuan antara fungsi atau garis demand dan garis supply. Nah misalnya kita lihat sebagai contoh ya, bagaimana keseimbangan ini, keseimbangan pasar atau kita sebut juga keseimbangan pasar ya. Misalnya diketahui ya, P sama dengan 12 kurang 1/2 Q, ini PD ya, dan PS adalah 2Q tambah 2 ya. Jadi diketahui persamaan fungsi permintaan ya, ini tanda demand, dan fungsi penawaran. Nah kalau tidak ada tanda ini pun, tanda PS dan PD ini, maka kita bisa dengan mudah membedakan yang mana di antara kedua ini adalah fungsi permintaan atau penawaran. Dilihat dari slope-nya saja. Ini slope-nya negatif, ini positif. Sehingga ini kita sebut fungsi penawaran, dan ini fungsi ini fungsi permintaan, dan ini fungsi penawaran karena dia slope-nya positif ya. Nah sekarang kalau ditanya cari titik E0 nya atau keseimbangan pasar ya, bagaimana ya dari dua fungsi ini. Nah, itu mudah dicari sebab kita sudah mengetahui bahwa titik keseimbangan pasar atau titik E0 ini adalah pertemuan antara demand dan supply ya. Sementara fungsi demand dan supply diketahui ya, ini fungsi demandnya, ini supply. Dengan demikian karena D sama dengan S ya, untuk mencari titik keseimbangan, atau PD sama dengan PS, maka
karena PD-nya ini 12 ya. 12 kurang setengah Q sama dengan, kita menggantikan supply 2Q tambah 2 ya. Jadi titik keseimbangannya terserah kita mau pindahkan 2Q ini ke sebelah kiri atau setengah yang ke sana ya. Kalau kita pindahkan ke sebelah sini, maka Q-nya menjadi setengah Q kurang 2Q ya, sama dengan 2 kurang 12 ya. Setengah Q tambah 2Q berarti ini, kalau ini jadi 4/2 ya, ini berarti jadi 5/2Q ya, sama dengan berapa? Min 10 ya. Min 10. Kalau kita kalikan ini supaya menjadi 1 ya, berarti kita kali berapa? 2/5 ya. Kali min 2/5 berarti ini tinggal Q dan ini 20 ya. 2 kali 10 20/5 sama dengan 4. Jadi Q-nya sama dengan 4 ya. Maka kita bisa menuliskan di sini ya, di titik keseimbangan ya, Q 4 ya. Nah sekarang kita tinggal cari P-nya berapa. P-nya bisa didapat dengan mensubstitusi Q sama dengan 4 ini di titik ini atau ini, sama saja. Misalnya kita mensubstitusi P-nya itu dengan fungsi penawaran. Jadi 2 kali 4 tambah 2 sama dengan 4 kali 2 8 10. Jadi di sini P0-nya ini adalah 10 ya. Jadi titik keseimbangannya E0-nya itu sama dengan 4,10. Begitu cara menghitungnya ya. Tadi untuk mencari P-nya ini bisa di sini, bisa di sini. Kalau misalnya dicoba di sini, Q sama dengan 4 kita substitusi ke fungsi ini, harusnya 10 ya. Kita lihat, kalau disubstitusi ke sini menjadi 12 kurang setengah kali 4, 2 ya. Jadi hasilnya sama, 10 ya. Jadi mau ke sini atau ke sini sama, hasilnya 10. Nah, dengan demikian kita sudah melihat bagaimana menggunakan fungsi linear ini dalam mewujudkan atau mengkonkretkan hukum permintaan dan penawaran ya. Dan ini adalah mencari titik keseimbangan, titik equilibrium atau keseimbangan pasar ya. Nanti kita lihat lagi contoh yang lain dalam aplikasi ini ya.